Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ajurumiyah. Kali ini kita masuk dalam bab babu ma'rifati alamatil i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma faqqihna fid din. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini babu itu bab ma'rifati mengenal, alamati segala tanda al-i'rabi i'rab. Sekarang pada bab yang sekarang kita memasuki dalam bab mengenal tanda-tanda i'rab. Apa-apa saja tanda i'rab. Karena kemarin kita sudah mengetahui i'rab itu terbagi kepada 4. Ada rafa', ada nasab, dan khafad dan jazam. Lirrafi sabit bagi rafa, arba'u itu 4, alamatin segala tanda. Pada rafa itu ada 4 tanda. Apa saja tandanya? Ad-dhammatu, yang pertama dhammah. Dhammah itu merupakan baris yang melengkung. Wal wawu dan waw, huruf waw. Wal alifu dan alif, wan nunu dan nun. Jadi pada rafa, karena i'rab terbagi kepada 4, rafa, nasab, khafad, dan jazam. Yang ada pada rafa 4 tanda, ada dhammah dan ada waw di ketika rafa dengan dhammah, di ketika rafa dengan waw, di ketika rafa dengan alif, dan di ketika rafa dengan nun. Fa amma, maka adapun ad-dhammatu bermula dhammah, fatakun itu niscaya maka ada yang dhammah alamatan itu tanda, li bagi raf'i rafa. Mana dhammah tanda bagi rafa? Fi pada arba'ati 4 mawadhi'a segala tempat. Jadi dhammah menjadi tanda bagi rafa itu terdapat pada 4 tempat. Ada 4 tempat yang diketika rafa dengan dhammah. Mana 4 tempat itu? Fil ismil mufradi, pada isim yang mufrad. Isim yang mufrad diketika rafa dengan dhammah, di ketika nasab dengan fathah, dan di ketika jazam dengan di ketika jar dengan kasrah. Selanjutnya wajam taksir, pada jamak taksir. Jamak taksir juga di ketika rafa dengan dhammah. Selanjutnya wajam muannatsis salim, dan pada jamak muannas yang salim. Jamak muannas yang salim juga di ketika rafa dengan dhammah. Wal fi'lil mudhari'i, dan pada fi'il yang mudhari' alladhi yang lam tidak yattasil bersambung bi akhirihi dengan akhirnya mudhari' syai'un oleh sesuatu. Dan selanjutnya yang di ketika rafa dengan dhammah terdapat pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhir fi'il mudhari' itu oleh sesuatu. Maksud sesuatu itu dhamir tasniyah, dhamir jamak. Maka yang maksud di sini ialah fi'il mudhari' sahih akhir. Karena fi'il mudhari' sahih akhir dia itu fi'il mudhari' yang tidak terdapat pada akhirnya tanda tasniyah, tanda jamak, dan selanjutnya. Wa amma, dan adapun al wawu bermula waw, fatakunu itu niscaya maka ada ianya waw, alamatan itu tanda, li bagi raf'i rafa, fi maudhi'aini pada 2 tempat. Sedangkan waw itu menjadi tanda pada rafa terdapat hanya pada 2 tempat saja. Di mana 2 tempat tersebut? Fi jam'il mudzakkaris salimi, pada jamak muzakkar yang salim. Karena jamak muzakkar yang salim di ketika rafa dengan waw, ja'al mu'minuna nanti. Dan pada wafil asma'il khamsah, dan pada isim-isim yang 5. Isim yang 5 juga di ketika rafa dengan waw. Mana isim yang 5? Wahia, dan bermula dianya isim-isim yang 5. Itu abuka dan akhuka dan hamuka dan fuka dan dumalin. Isim yang 5 terdapat 5 apa-apa? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Itu isim-isim yang 5. Wa amal alif, dan adapun bermula alif, fatakunu itu niscaya maka ada ianya alif, alamatan itu tanda, liraf'i bagi rafa, fi tathniyatil asma'i pada tasniyah segala isim, khasatan akan sebagai khusus. Sedangkan alif dia itu menjadi tanda bagi rafa terkhusus pada isim tasniyah saja. Isim tasniyah
di ketika rafa dia itu dengan alif. Ja'a zaidani nanti. Wa amman nunu, dan adapun bermula nun, fatakunu itu nisya maka ada ianya nun, alamatan itu tanda, liraf'i bagi rafa fil fi'lil mudhari'i pada fi'il yang mudhari'. Nun bisa menjadi tanda bagi rafa pada fi'il mudhari'. Idza syarat apabila ittasala bersambung bihi dengannya mudhari' dhamirut tathniyah au dhamiru jam'i au dhamirul muannatsatil mukhatabati. Syarat apabila bersambung dengan yang mudhari' oleh dhamir tasniyah atau oleh dhamir jama' atau oleh dhamir muannas mukhatabah. Jadi nun menjadi tanda bagi rafa cuman pada fi'il mudhari'. Cuman pada fi'il mudhari' yang pada fi'il mudhari' tersebut terdapat nun tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannas mukhatabah. Terdapat dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannas mukhatabah. Walin nasbi dan sabit bagi nasab, khamsu itu 5 alamatin segala tanda. Pada nasab terdapat 5 tanda juga. Jadi pada rafa terdapat 4 tanda. Pada nasab khamsu alamatin, ada 5 tanda. Yang pertama ada nasab al-fathatu fathah, menggunakan baris fathah, zaidan. Selanjutnya ada wal alifu, alif di ketika nasab dengan alif, dengan huruf. Wal kasratu, dan kasrah ada di ketika nasab dengan kasrah. Wal ya'u, dan ya. Wa hadfun nuni, dan buang nun. Jadi pada nasab terdapat 5 tanda. Yang pertama fathah, zaidan, dan alif, zaidani. Ada kasrah juga, mu'minatin. Ada ya, dan ada buang nun. Itu yang di ketika nasab. Fa'amal fathatu, maka adapun bermula fathah, fatakunu itu nisya maka ada ianya fathah, alamatan itu tanda, din nasbi bagi nasab, fi thalathati mawadhi'a pada 3 segala tempat. Jadi fathah menjadi tanda bagi nasab cuman terdapat pada 3 tempat. Di mana saja? Fil ismil mufradi, pada isim yang mufrad. Isim yang mufrad itu dinasab dengan fathah, di rafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah. Wa jam'i taksir, dan jamak taksir. Jamak taksir juga dirafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah. Ja'a ra'aitu rijalan. Wal fi'lil mudhari'i, dan pada fi'il mudhari' idza dakhala alaihi nasibun, apabila masuk di atasnya mudhari' oleh amil nasab. Walam yattasil, dan tidak bersambung bi akhirihi dengan pada akhirnya mudhari' syai'un oleh sesuatu. Dan ada juga yang tanda bagi nasab fathah itu pada fi'il mudhari' yang masuk pada fi'il mudhari' itu amil nasab. Ada an, ayyakuma, maka itu harus kita membaca barisnya yakuma, an, ayyakuma. Dan pada mudhari' tersebut tidak bersambung akhirnya oleh sesuatu, tidak terdapat dhamir tasniyah, dhamir jama' atau dhamir muannas mukhatabah. Maka mudhari' tersebut diketika nasab dengan fathah. Wa amal alifu, dan adapun bermula alif, fa itu nisya maka takunu ada ianya alif, alamatan itu tanda, lin nasbi bagi nasab, fil asma'il khamsati pada isim-isim yang 5. Alif menjadi tanda bagi nasab dia pada isim yang 5. Isim yang 5 apa tadi di atas? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhumalin. Karena isim yang 5 itu di ketika rafa dengan ja'a abuka di ketika rafa dengan waw, di ketika nasab dengan alif. Ja'a abuka ra'aitu abaka. Wa ma asybah dzalika, dan barang yang menyerupai ianya barang akan demikian. Bisa ra'aitu zamalin nanti. Pokoknya contoh-contoh yang serupa abaka dan akhaka. Wa amal kasratu, dan adapun bermula kasrah, fa itu nisya maka takunu ada ianya kasrah, alamatan itu tanda, lin nasbi bagi nasab, fi jam'il muannatsis salimi pada jamak muannas yang salim. Kasrah menjadi tanda bagi nasab dia itu cuman pada jamak muannas yang salim. Karena jamak muannas yang salim di ketika rafa dengan dhammah, ja'a mu'minatun, ra'aitu mu'minatin. Tidak kita baca, tidak boleh kita baca ra'aitu mu'minatan. Wa amal ya, dan adapun bermula ya, fa itu nisya maka takunu ada ianya ya, alamatan itu tanda, lin nasbi bagi nasab,
fit tasniyati wal jam'i, pada isim tasniyah dan isim jamak, dan pada tasniyah dan jamak, yaitu menjadi tanda bagi nasab cuman pada isim tasniyah dan jamak muzakkar yang salim. Isim tasniyah diketika nasab dengan ya, dan jamak muzakkar yang salim juga diketika nasab dengan ya. Ja'a mu'minuna, ra'aitu mu'minina. Itu jamak muzakkar yang salim. Wa amma harfun nun, dan adapun bermula buang nun, fa itu nisya maka yakunu ada ianya buang nun, alamatan itu tanda, lin nasbi bagi nasab, fil af'alil khamsati, pada fi'il-fi'il yang 5, allati yang raf'uha bermula rafa'nya fi'il-fi'il yang 5, bisabatin nuni, itu sabit dengan sebut nun. Jadi buang nun itu tanda bagi nasab cuman pada fi'il yang 5. Fi'il yang 5 itu di ketika rafa sebut nun, di ketika nasab dan jazam buang nun dia. Di pondok pesantren kami terdapat yang namanya hukum isim. Jadi setiap santri yang baru masuk, mereka itu wajib menghafal hukum isim. Hukum isim terdapat 10, mulai daripada hukum isim mufrad sampai dengan hukum isim idhafah kepada yang mutakallim. Dan hukum fi'il ada 5, mulai daripada fi'il mudhari' sahih akhir, fi'il mudhari' yang 5, fi yang 5, fi'il yang 5, dan fi'il mu'tal yang 3, mu'tal waw, mu'talif, dan mu'tal ya. Wa amal kasrah, maka adapun fa maka adapun al kasratu bermula kasrah, itu yang di atas tamam kan? Kita lanjut lagi. Fa amma maka adapun al kasratu bermula kasrah, fatakunu, fa itu nisya maka, takunu ada ianya kasrah, alamatan itu tanda, lil khafdi bagi khafat, fi salasati pada 3 mawadhi'a segala tempat. Kasrah bisa menjadi tanda di ketika khafat atau di ketika jar, cuman pada 3 tempat. Yang pertama fil ismil mufradi al munsarifi, pada isim mufrad yang munsharif. Karena ada isim mufrad ghairu munsharif. Isim mufrad munsharif itu bisa masuk madakhalahu sarful lagi wa tanwin wal jar bil kasri. Bisa masuk tanwin dan bisa masuk jar dengan kasrah. Itu maksud isim mufrad munsharif. Zaidun, dia itu Zaidun merupakan isim mufrad munsharif karena dia bisa masuk tanwin dan bisa juga berbaris kasrah. Wa jam'i taksiril munsharif, dan jamak taksir yang munsharif. Munsharif itu harus diingat bisa dimasuki tanwin atau jar dengan baris kasrah. Wa fi jam'il muannats salim, dan pada jamak muannats yang salim itu juga diketika jar dengan kasrah. Wa amma, dan adapun al ya'u bermula ya, fa itu nisya maka takunu ada ianya ya, alamatan itu tanda, lil khafti bagi khafat, fi salasati pada 3 mawadhi'a segala tempat. Ya itu bisa menjadi tanda bagi jar pada 3 tempat. Yang pertama fil asma'il khamsati, pada isim-isim yang 5. Isim yang 5 tadi abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Ja'a abuka, ra'aitu abuka, maratu bi abika. Maka diketika jar dengan ya, isim yang 5. Wa fi tasniyah, dan pada isim tasniyah. Isim tasniyah juga diketika jar dengan ya. Wal jam'i, dan jamak muzakkar yang salim diketika jar juga dengan ya. Wa amma, dan adapun al fathatu bermula fathah, fa itu nisya maka takunu ada ianya fathah, alamatan itu tanda, lil khafdi bagi khafat, fil ismi alladhi pada isim alladhi, la yang syarifu yang tidak menerima saraf ianya isim. Sedangkan fathah itu bisa menjadi tanda bagi jar cuman pada isim yang tidak menerima saraf, isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima jar dengan baris kasrah. Kalau kita sebut ada dalam hukum isim itu tertulis isim ghairu munsharif atau isim tegah saraf. Ja'a Ibrahimu, ra'aitu Ibrahima, marartu bi Ibrahima. Itu tidak boleh kita baca Ibrahimi, marartu bi Ibrahimi, tidak boleh karena Ibrahim itu lafaz yang tegah saraf nanti. Walil jazmi, dan sabit bagi jazam, alamatani itu 2 tanda. Bagi jazam itu ada 2 tanda.
Ada as-sukun wal hadfu dan buang. Mana dua? Al-sukun, as-sukunu sukun, wal hadfu dan buang. Ada di ketika jazam dengan menggunakan baris sukun dan ada hadfu, dibuang hurufnya. Fa ma sukun, maka adapun bermula sukun, fa itu nisya, maka yakunu ada ianya sukun, alamatan itu tanda, lil jazmi bagi jazam, fil fi'lil mudhari'i as-sahihi al-akhiri. Itu tanda bagi jazam pada fi'il yang mudhari' yang sahih akhir. Artinya fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya oleh sesuatu. Tidak ada dhamir tasniyah, dhamir jama'. Itu fi'il mudhari' tersebut dia di ketika jazam dengan sukun, seperti lam yalid. Maka yalid pada huruf dal itu disukunkan. Kenapa disukunkan? Karena ada lam. Wa amal hadfu, dan adapun bermula buang, fa itu nisya, maka yakunu ada ianya buang, alamatan itu tanda, lil jazmi bagi jazam, fil fi'lil mudhari'i pada fi'il yang mudhari' al-mu'talli yang mu'tal al-akhiri yang akhir. Jadi buang itu cuman terdapat jazam di ketika buang. Buang cuman menjadi tanda di ketika jazam pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yang terdapat huruf waw, huruf alif dan huruf ya, huruf illat. Itu di ketika jazam dibuang waw, dibuang alif dan dibuang ya. Wa fil af'alil khamsah, dan pada fi'il yang 5, allati raf'uha bisabatin nuni, yang bermula rafa'nya fi'il yang 5 itu sabit dengan sebut nun. Pada fi'il yang 5 juga di ketika jazam dibuang huruf, artinya dibuang huruf nun. Tamam. Wallahu a'lam bis-shawab.